Ada 3 hal besar yang mau saya bagikan. Bagaimana memahami remaja, kemudian bagaimana bersepakat dengan Gen Z, ya kita Bapak Mama, Bapak Ibu guru sedang didik generasi Z ini, yang orang bilang generasi Z itu generasi strawberry. Strawberry itu dilihat bagus tapi sedikit dipencet, hancur dia. Kemudian bagaimana kita mendukung dan mengatasi konflik dengan remaja melalui bahasa kasih. Generasi kita sekarang ini generasi yang merindukan komunitas sebenarnya. Kita lihat mereka itu individualistis. Mereka hidup dengan gadget mereka sendiri, sehingga orang sebut dengan generasi sekarang itu generasi lonely together. Terlihat together tapi sebenarnya lonely. Kenapa? Karena sekian banyak orang berkumpul ini masing-masing di HP. Kelihatannya together tapi sebenarnya lonely, sepi di tengah keramaian. Tapi ketika ditanya mereka sangat merindukan komunitas. Nah ini kalau kita lihat contoh di gereja sekarang ini, hampir semua gereja ya menawarkan entertain, event. Tapi yang mereka butuh itu komunitas, bagaimana mereka di situ diterima. Sekarang kita bertanya Bapak Mama, teman-teman semua, akhir-akhir ini kan sering banyak orang bunuh diri. Kenapa banyak orang bunuh diri? Pasti ada alasannya. Tapi saya sangat yakin kalau orang tahu bahwa ada orang yang peduli dengan dia, apapun masalahnya, dia mau bunuh diri itu berpikir berkali-kali. Tapi kalau contoh dia punya masalah, tidak ada yang peduli dengan dia kesepian, lonely together, dia sedikit bisa bunuh diri. Orang bunuh diri kan bukan karena tidak ada makanan, bukan karena dia miskin, bukan. Tapi karena dia merasa paling banyak alasan itu tidak ada yang menghargai, tidak ada yang peduli, saya sendiri menderita di dunia ini. Gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat contoh ini, khusus kita bicara untuk SMA, anak-anak SMA, dari 560 responden yang ditanya, 65% itu mereka punya komunitas ada di sekolah dan gereja. Berarti ini yang harus sekolah ketika dan orang tua ketika mau deal dengan anak, pakai orientasi fokus adalah komunitas. Nanti setelah selesai berikut kita akan lihat bagaimana hal itu bisa kita bangun. Nah, sekarang kita lihat tentang remaja. Ya, apa itu remaja? Katanya remaja itu masa transisi antara anak-anak ke orang dewasa, usianya 11 sampai 21 tahun. Itu remaja. Pintu masuk remaja namanya pubertas. Jadi seorang mengalami pubertas, dia masuk dunia remaja. Nah, ini secara sekilas kita lihat pembagian remaja. Katanya ada tiga pembagian besar. Untuk remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Remaja awal ini dimulai dari usia 11 sampai 14 tahun. Di situ ada ciri-cirinya. Secara fisik, yang tadi yang pubertas. Gitu. Akibat adanya pubertas, secara emosi dia mulai sensitif. Secara emosi dia sangat sensitif. Jadi orang tua ketika punya anak SMP itu omongnya mesti hati-hati. Dan secara kognitif dia masih berpikir konkret dan belum mampu abstrak, karena kalau kita lihat misalnya buktinya, kebanyakan buku-buku SD itu kan banyak gambar, hampir tidak ada simbol. Tapi kalau masuk buku-buku SMP SMA itu mulai banyak simbol, karena kemampuan berpikir abstrak itu mulai muncul. Secara sosial mulai cari identitas diri, lebih suka berteman dengan teman sebaya. Jadi orang tua jangan heran kalau di usia begini anak-anak orang tua omong dia jarang dengar, tapi kawan omong satu kali dia langsung pergi. Kalau SD orang tua teriak dan jauh lari datang. Kalau SMP teriak berkali-kali langsung ketawa. Dia mulai terikat dengan teman sebaya. Nah disinilah sebenarnya orang tua perlu menjadi teman sebaya bagi anak. Secara jiwa ya, bukan secara usia. Secara jiwanya belajar jadi teman sebaya, teman bercerita bagi anak. Secara spiritual mereka cenderung percaya cerita simbol religius secara literal. Jadi kalau kita bilang kamu ini punya hati emas, maka yang dia bayangkan itu benar di pahat itu terbuat dari emas. Dia mengerti lurus-lurus gitu. Karena kemampuan berpikirnya baru seperti itu. Apa yang dibutuhkan? Pemahaman. Orang tua perlu belajar memahami dia dan pastikan identitas dirinya apa gitu. Kamu anak Tuhan, kamu bukan anak setan. Walaupun mama biasa bilang kamu setan. Kalau dia mama bilang kamu anak setan, harus dipanggil halo mama, berarti mama juga setan. Nah, batasan yang jelas tapi penuh kasih. Oke, ini 11 sampai 14 tahun. Yang kedua, ini 15 sampai 17 tahun. Fisik, perubahan tubuh hampir selesai, belum final perubahan tubuhnya, masih terus bertumbuh. Gejolak emosi ya, dia mulai rasakan cinta yang pertama.
merasa jatuh cinta kepada cinta yang tidak pernah jatuh dengan dia, hanya dia stres gitu ya. Kognitif, kemampuan berpikir abstraknya mulai. Jadi dulu larangan-larangan yang bagi dia tidak masuk akal tapi dia terima, sekarang dia mulai pertanyakan kembali. Kenapa begini? Kenapa begini? Karena kemampuan berpikir abstraknya mulai bagus. Dia mulai punya banyak idealisme, dan karena idealisme mulai muncul, dia sering bertentangan dengan orang tua. Nah, kalau orang tua tidak bisa menjelaskan dengan baik, dia lawan sudah. Dia tidak mau terima. Dan orang yang anak-anak usia gitu, idealisme sangat kuat. Kalau orang tua tidak bisa jelaskan, gereja tidak bisa jelaskan, sekolah tidak bisa jelaskan, dia jadi liar. Kalau dia ketemu dengan orang di luar sana yang penjelasannya kiri, dia kiri terus begitu. Ini tantangan bagi kita, makanya kenapa seminar-seminar seperti ini diperlukan untuk orang tua terus ditantang untuk bisa menolong anak-anak ini. Jadi ini bukan orang tua datang ke kita sekolah di sini, bukan. Tapi anak-anak sekarang ini punya tantangan ya seperti itu. Secara spiritual mereka cari identitas diri, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, namun masih mencari panduan moral dari teman sebaya. Jadi boleh dia dengar di gereja, dia dengar di sekolah, tapi dia pun teman untuk dia validasi pengetahuan itu adalah teman sebayanya dia. Karena itu sangat penting, pastikan anak-anak ini punya teman sebaya itu yang benar. Artinya dia kan bilang, itu omong kosong, selalu lihat, itu orang yang pikir itu miskin dan penganggur semua. Nah, itu kan bahaya. Berdoa sakit tidak sembuh-sembuh juga. Itu tahu sepikir aja omong kosong. Itu bahaya. Karena mereka punya validasinya itu dari teman sebaya, bukan orang tua. Kalau kita kebanyakan kan anak usia begini atau anak sekolah, guru kan tempat dia untuk memvalidasi. Jadi kalau orang tua ngomong, dia bilang tidak, Pak Guru bilang begini, Ibu Guru bilang begini. Nah, ya syukur-syukur Pak Guru itu lurus. Kalau Ibu Guru, Pak Guru miring, ada yang miring kalau sudah begitu. Kalau anak masih TK, SD kelas 1-2, tempat validasinya orang tua. Betul ya? Kalau yang lain ngomong apa, dia bilang, son, Bapak Mam bilang begini, dia masih ikut. Tapi mulai masuk remaja, validasinya itu udah mulai ngerti, yaitu guru dan teman sebaya. Apa yang diperlukan untuk mereka? Bimbingan untuk eksplorasi minat. Bantu mereka untuk eksplorasi. Jangan sampai anak baru coba begini, orang tua bilang, lu bisa berhenti sudah. So bisa kali saat ini. Dia tidak bisa eksplor ini. Akhirnya jadi minder dan tidak bisa mencoba hal baru. Yang padahal ketika dia coba dia bisa memvalidasi, bisa memastikan ternyata saya bisa di sini, saya tidak bisa di sini. Harus explore. Nah, di dalam eksplorasi itu kemungkinan besar gagal. Sehingga ketika dia gagal, jangan intimidasi dia dan jangan bully. Gitu. Kalau kita lihat secara spiritual, secara teologis, secara alkitabiah, kegagalan kita, kelemahan kita itu tempat panggung kasih karunia Allah. Ketika kita gagal, di situ kita mengalami kasih karunia Allah yang angkat kita kembali. Jadi kalau anak kita explore, dia coba, gagal, kasih semangat, coba lagi gitu. Berkali-kali gitu. Kemudian pemahaman terhadap emosi, dukungan dengan membuat keputusan. Bantu anak untuk ketika dia gagal atau apapun dan dia emosinya tidak stabil, bantu temani dia. Nanti di bahasa kasih kita akan melihat bagaimana kita bisa mencoba memahami emosi orang, perasaan orang, ataupun bagaimana mendukung dia ketika bahasa kasihnya beda dengan kita. Dan satu hal ini, dukungan dalam membuat keputusan. Saya secara pribadi, saya punya prinsip begini. Sebenarnya satu hal terpenting yang harus diajar di dalam hidup ini, kalau tidak berlebihan, saya katakan satu-satunya hal yang perlu diajar di dalam hidup ini kepada seseorang adalah ajar dia cara membuat keputusan. Itu saja. Karena keputusanlah menentukan orang itu akan ada di mana. Dan ketika kita belajar, ketika kita mau membuat satu keputusan, kita akan butuh banyak sekali pengetahuan dan keterampilan. Nah, itulah fungsi sekolah. Di sekolah itu mengembangkan kognitif orang, mengembangkan emosi orang, mengembangkan spiritual orang untuk menolong dia membuat keputusan. Coba sekarang kalau kita duduk sini, kita pikir, kenapa kita ada di sini? Atau kita pikir, ternyata masa lalu saya buruk, gagal sekali, itu karena apa? Jawabannya cuma satu, karena keputusan kita, karena pilihan yang kita buat. Nah, untuk memilih, kan kita butuh banyak informasi, banyak data. Data itu kita olah. Nah, untuk belajar mengolah data, mengolah informasi kan di sekolah.
Jadi di sekolah, guru-guru ajar anak untuk bagaimana membuat keputusan. Semua kurikulum diajar di situ. Di rumah, ajar anak membuat keputusan. Bagaimana orang tua mengalami kesulitan ekonomi, masalah kesehatan, masalah pergaulan, masalah tetangga. Dalam batasan-batasan tertentu, ajar anak untuk berdiskusi. Tentunya tidak vulgar, tidak sampai setelanjang-telanjang, artinya semua kita sampaikan, tidak. Tapi supaya mereka mengerti bagaimana kesulitan-kesulitan itu dialami dan bagaimana membuat keputusan yang tepat. Karena kalau anak hanya dapat pengalaman, tidak diajar buat keputusan. Sekarang cara dia, karena dia kan harus buat keputusan kan, mau tidak mau kan buat keputusan. Tidak bisa dihindari membuat keputusan dan pilihan. Lalu siapa mengajar dia buat keputusan? Jadi kawan-kawan. Nah ketika dia kawan-kawan salah ajar, selesai. Penting sekali ajar mereka buat keputusan. Yang paling terakhir untuk ini remaja aktif 18-21, pertumbuhan fisik di sini mulai melambat dan cenderung stabil. Oke. Lalu secara emosi dia mulai bisa tenang dan stabil. Makanya Mbak Mama, teman-teman kalau lihat atau mungkin kita lihat dari diri di usia begini, kita mulai lebih tenang, jadi stabil. Salah satu caranya adalah kalau kita lihat begini, anak SD kan akan banyak berlari-berlari tuh, betul ya? SMP mulai sedikit lebih banyak duduk, kadang-kadang lari-lari juga. SMA dia mulai lebih banyak diam, suruh dia lari pamalas. Coba ingat masa lalu kamu SD, lari ya, sekarang kamu lari, dia pamalas. Mulai stabil, karena emosinya, duduk diam, tenang. Kognitif, ya mulai berpikir kritis, sistematis mulai matang. Gitu. Nah, jadi di sini biasanya kalau orang tua yang tidak terlalu tertarik berpikir, yang kalau sering tema kita deal, membuat kesepakatan, kita tahu suka banyak ngomong, ini dia berat sekali ketemu dengan anak usia begini. Mereka bisa ajukan pertanyaan dan berdebat dengan kita dan kita susah untuk sanggah mereka punya pendapat. Akhirnya kita punya kata kunci begini, orang tua pun kata kunci, bekas sekolah lu tinggi-tinggi kalau mengelawan beta sudah. Anak setia, sudah apa pakai sekolah nah beta jawab sih. Karena orang tua tidak bisa lagi lawan, dia punya cara berpikir yang kritis. Apalagi anak-anak sekarang ini, mereka cenderung jauh lebih kritis dari masa kita karena masa mereka lahir di tengah informasi yang terlalu membanjiri mereka sehingga mereka tidak bisa tahan info itu. Nah kita kan sangat miskin informasi. Dari semua informasi itu mereka akan serang kita dan kita akan kesulitan gitu, untuk bisa menyanggah atau berargumentasi dengan mereka. Ya secara sosial mereka mulai cenderung untuk contoh kalau lihat pilihan cita-cita, kita akan akan cukup bermasalah tanda kutip dengan anak-anak yang usia 11 tahun sampai 15 tahun karena hari ini dia menjadi dokter, besok dia menjadi tentara, lusa dia menjadi guru. Tapi di umur 18-19 tahun, 18-21 dia cenderung punya satu atau dua cita-cita saya. Kalau usia 12 sampai 15 yang tadi, ketika dia mulai jatuh cinta, sebentar jatuh cinta ini, sebentar jatuh cinta di sana, sebentar jatuh cinta di sana, sebentar pacaran di sana. 18-21 dia mulai cenderung dengan satu orang, karena pilihan-pilihan stabil. Secara spiritual, nah dia usia 21 dia mulai benar-benar memeriksa imannya seperti apa. Saya percaya Tuhan yang seperti apa. Dan dia mulai karena kemampuan berpikir kritis, dia mulai menentang semua ajaran-ajaran yang tidak masuk akal oleh dia. Dia mulai mengkritik. Dan karena itu dia punya pikiran-pikiran benar-benar tajam dan apa yang dia butuhkan adalah kesempatan mengambil tanggung jawab. Nah, anak-anak seperti itu percayakan mereka untuk kelola sesuatu, kelola kegiatan dari panitia di sekolah misalnya, tapi harus tetap diawasi, dikontrol.